wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nashihud Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu taala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid dharain amin ila an qal wa min a'dhami afatil lisan al-ghibatu. Masih pembahasan tentang lisan. Paling rusaknya lisan salah satunya adalah al-ghibah, gosip, sanrasan. Wah, ini orang kalau sudah suka gosip, orang kalau sudah suka sanrasan, ini sejelek-jeleknya orang. Anda kalau mau tahu sejelek-jeleknya orang, yang suka ngosipin orang, membuka aibnya orang, membuka kekurangan, menyebarkan kekurangannya orang. Ini sudah paling jelek-jeleknya orang. Kalau Anda duduk dengan orang seperti ini, maka jangan merasa aman bahwa nanti kalau dia sudah pergi dari Anda, maka nanti Anda yang digosipi sama orang ini. Jadi orang yang suka omong, ya, sanrasan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Wah, ini akbahun nas, ini paling jeleknya manusia ini. Apa itu ghibah? Wa hiya dzikruka akhakal muslim fi ghaibatih bima yukrahu law sami'ahu. Ghibah itu menyebut saudara kita yang muslim sedang dia dalam keadaan tidak ada di sebelah kita, yang omongan itu tidak disukai oleh dia. Itu namanya ghibah. Sawa'un dzakartahu binaqsin fi dinih au badanih au ahli au waladih. Baik ngomongkan tentang agamanya, tentang kekurangan agama, kekurangan badannya, kekurangan keluarganya, atau kekurangan anak-anaknya, sama saja. Hatta fi misyatih wa thawbih wa sairi ma yata'allaqu bih. Walaupun di bajunya, pakaiannya, stylenya, gayanya, dan apapun yang tergantung kepada dia. Sama saja, nutuk bil lisan wa kitabah wal isyarah bil yad. Sama saja, mau ditulis di kertas, mau pakai lisan, mau pakai tangan, mau pakai mata. Nah ini ya. Kadang ada orang datang, rasani langsung nutik itu. Nah ini ghibah. Oh iya, yang kemarin diomongkan ya itu. Ini sudah ghibah. Kadzalika qala al-ulama rahimallahu taala, menurut para ulama itulah ghibah. Orang suka ghibah ini, orang suka gosip ini min anwa'id dhalim, termasuk daripada macam-macamnya dhalim. Nanti dia itu di yaumil qiyamah akan nanggung dosanya orang. Karena dosa orang yang dia ghibai akan diberikan kepada dia. Pahala dia akan diberikan kepada orang yang digosipi. Oh ini bahaya nih. Karena eman, Anda sholat malam, Anda berjamaah, sedekah, puasa dikasihkan orang. Dan orang maksiat dikasihkan kita. Kan eman. Eman enggak eman? Eman. Wal ghibatu muharramatun syadidatul tahrim. Ghibah ini haram akut, wis. Ndak ada gol terus makruh atau ya enggak. Ghibah itu haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'don. Janganlah kamu saling bergosip di antara sebagian kamu
ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan fakarihtumuhu. Apa kamu suka makan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Daging batang, bangkai. Fattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan riba ini kalau dibiarkan akan jadi fitnah. Kalau betul itu riba. Kalau salah fitnah. Saya sudah katakan berapa kali, fitnah itu tidak ada tobatnya, tidak selesai dosanya. Walaupun minta maaf. Tidak selesai. Makanya dosa yang tidak bisa selesai itu fitnah. Makanya hati-hati dengan fitnah ini. Itu bermula dari ghibah. Suka ghibah, suka sanrasan, terutama ibu-ibu ini ya. Biasanya ibu-ibu ini, tapi kalau di sini hatta bapak-bapak pada sama. Suka ghibah, suka ngomongkan kejelekannya orang. Nah, hatta orang tidak jelek dibilang jelek. Wah, ini fitnah sudah. Fitnah itu lebih jahat daripada ghibah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim dengan muslim itu sama-sama diharamkan. Apa yang diharamkan? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyerupakan ghibah ini, fasyabbahu Allah taala mughtabudz zalim bi aklil lahm akhihi muslim mayitan. Disamakan oleh Allah seperti makan daging manusia yang sudah mati. Bangkainya manusia, dagingnya dimakan. Sama seperti itu. Menjijikkan. Wa nahika bidzalika dzamman wa zazran 'anil ghibah. Wa qala alaihi salatu wassalam ar-riba 72 baban. Riba itu punya 72 pintu. Adnaha, riba yang paling kecil, ini dosanya riba yang paling kecil, ngejem bang titilan itu ya. Bang cetot, bang titilan, dosanya itu yang paling kecil. Mithlu an yankihar rajulu ummahu, seperti seseorang mengumpuli berzina dengan ibunya. Itu dosa riba paling kecil. Wa in arbar riba, dan ada yang lebih riba. Apa itu? Istitalatur rajuli fi irdi akhil muslim, menyebar luaskan atau bergosip, memfitnah, berghibah tentang kehormatan saudara-saudaranya yang Islam. Wah, ini lebih jahat daripada riba. Apalagi kumpulnya riba pertama. Yang kedua, kumpulnya juga masalah bang titilan. Wah, ini jahat-jahatnya orang. Wah, ini jahat-jahatnya orang. Naudzubillah min dzalik. Dan orang-orang seperti ini biasanya anti nasihat sudah. Kumpul ngomongkan sana ya, lek-selek sambil nyari kotoh. Wah, ini orang-orang anti nasihat ini, Pak. Ini orang-orang anti nasihat. Wah, ini kata begini ini tidak usah dikasih nasihat sudah. Biarkan saja. Biarkan saja. Dan biasanya orang kalau sudah ahli riba suka menyebarkan gosip kehormatan daripada saudaranya yang Islam. Ini matinya nanti su'ul khatimah. Dan orang seperti ini sulit diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean tengeren. Orang mau lihat hujan acaca ke timur, ajak ibadah, repot nih, Pak. Repot. Ajak sudah sholawatan, ajak sudah sarwaan, paling sulit ini. Dengan segala macam alasan yang tidak bisa lah, ada kerjanya, ada gitu. Kenapa? Ribanya dia itu yang membuat dia tidak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati fil ghibah. Wa qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah pernah berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofia kada wa kada wa kada. Coba kamu lihat ya Rasulullah, Sofia itu begini. Sofia itu istri Rasulullah yang lain.
Rasulullah itu punya istri namanya Sofia, turunan dari Nabi Harun, Bani Israel. Qala ba'dur rawah ta'ni annaha qasirah. Ada yang meriwayatkan bahwa Siti Aisyah ini mengatakan bahwa Sofia ini pentet, kecil. Katanya Sofia itu ya Rasulullah kecil, tak pantas jadi istrimu. Kenapa? Terlalu pendek. Apa kata Rasulullah? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan suatu ucapan yang mana ucapanmu itu yang kalau ditaruh di laut maka laut akan tercemar. Diam Siti Aisyah, kaget, kemudian minta maaf. Bayangkan, padahal ngomong betul. Iku lo, pentet. Ya. Bahasa kan sekarang gitu ya. Dia pentet dia pentet. Memang orangnya pentet, memang aslinya pentet. Nggak tahu saya gocain pentet, makanya pentet. Aila khulitat bima'il bahr la ghayyartuhu wa antanathu min fuhshiha wa kubiha. Omongan orang yang gibah ini andai dijadikan cairan kemudian ditaruh di laut, maka laut akan tercemar, akan menjadi bau bangkai. Saking beratnya dosanya orang gibah. Seperti juga waqalat imra'atun, ada orang perempuan juga berkata, ma'atulu daila fulanah, ngerasani menggosipi orang di rumahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang, faqala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah mengatakan kepada perempuan tersebut, ulfudhi, muntahkan sambil bawa mangkok. Muntahkan kata Rasulullah. Fa akhrajat min famiha qit'atan lahm. Keluar dari mulutnya potongan-potongan daging. Kaget perempuan ini. Lalu ini cerita ini hadisnya panjang, cuma tidak ditulis di sini. Di Bukhari itu dikatakan lanjutannya hadisnya, kam min shaimin laisa min siyamihi laju'in wal atash. Ya gara-gara ini. Jadi ada perempuan datang ke rumahnya Siti Aisyah. Ngerasani fulanan di hadapannya Siti Aisyah. Pas Rasulullah datang, dilihat sama Rasulullah, didengarkan, oh kok gosip. Kemudian disuruh dimuntahkan sama Rasulullah. Maka yang dimuntahkan adalah daging dan darah. Kenapa? Gosip. Ngerasani orang. Fasarat bihadza kalimat wahida agharibah akalatu min lahmiha. Fanzuru ibadallah ma'afshahal ghibah wa aghbaha wa ma'ahunul wuqu' fiha 'ala nas illa man rahimallah wa qalilum mahum. Itu omongan itu padahal sebentar, padahal ngomongnya cuma gini. Perempuan itu loh enggak terlalu tinggi. Nah, padahal ngomongnya cuma begitu. Langsung Rasulullah ngambil mangkok. Ayo ulfudhi, muntahkan. Padahal ngomongnya cuma gitu. Keluar satu potong daging. Lalu bagaimana kalau berjam-jam? Ayo, bagaimana kalau berjam-jam? Oh, bukan kenyang lagi sudah ya. Tak usah nyembeli sape itu sudah ya. Sudah banyak itu. Makanya hati-hati terhadap ghibah. Orang rusak gara-gara ghibah. Yang ghibah yang rusak bukan yang digibahi. Yang ghibah. Yang ada kadang orang itu menjatuhkan kehormatan orang lain dengan berbohong. Supaya dia dianggap sebagai benar. Akhirnya dia menyebarkan berita-berita yang bohong dengan ghibah. Itu sudah bukan ghibah lagi, fitnah di atasnya lagi itu. Karena dosa fitnah itu per detik, Pak. Selama fitnah itu diingat, maka dosanya akan terus ada walaupun yang memfitnah minta maaf. Makanya hati-hati. Jangan suka ghibah. Ada terutama perempuan-perempuan ini. Ibu-ibu ini ya. Anak ketoju lek selek ya. Ghibah, ini dia ghibah. Asal duduk di rumah. Wa'lam anna minal wajib 'alaika idza ra'aita min akhikal muslim aiban au naqsan yumkinuka izalatah. Kalau kita, kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, melihat ada yang kurang dari saudara kita, ya tutupilah. Ada yang
Ada yang kurang, ndak usah diceritakan kemana-mana. Kamu tahu itu, iya. Kodungan melolo mandeman. Terus, boe kamar buka mengendek gopeng. Lebih biar hatta ada gopengnya biar. Hatta ada gopengnya. Cadaran kemana-mana, ndak tahunya. Kok elong nggak ada. Ya. Biar sudah hatta elong nggak ada. Hatta elongnya ada, itu hidungnya ada, biar. Atau Anda tahu, umpamanya punya ada temen ya kekurangan di badannya, jarinya lebih, atau kupingnya ada, atau kupingnya koper begini, ya beda usah diceritakan. Terutama yang ini paling penting ini, terutama yang mandi mayit. Wah ini paling penting ini Pak. Banyak orang tukang mandi mayit, malah dialah yang menjadi penyebar kejelekannya mayit. Ini naudzubillah min dzalik. Orang ini dipastikan mati su'ul khotimah. Makanya kalau ada orang mati, tidak usah dimandikan di teras. Saya heran, dimandikan di teras. Yang mandikan rame, laki perempuan campur. Cukup yang mahram yang mandikan. Atau keluarganya tidak usah mandikan, nyari tukang ahli mandi. Kan ada kadang ustadz, kiai yang ahli mandiin mayit itu kan ada. Khusus itu saja, taruh di belakang, tutup, jangan semuanya. Di sini nih saya lihat di depan rumah, ya semuanya yang ngelihat. Anu kan, anu. Hatta mayit ini mengeluarkan ulat dari mulutnya, yang mandikan tidak boleh ngomong. Ini enggak, sak kampung ngelihat mandikan. Sampean kalau mandi di kamar mandi itu dilihati orang sak kampung ya, malu ndak? Sama mayit seperti itu, cuma dia tidak bisa ngomong. Mayit itu tahu yang mandi siapa, yang tahu yang ngafani siapa, tahu mayit itu. Bukan ndak tahu. Makanya penting menjaga kejelekan orang lain, terutama sudah mati, mayit sudah. Maka kalau ada mayit mati, tidak usah dimandikan di depan teras. Seharusnya memang dimandikan di dalam rumah, di depan kamar mandi. Yang mandikan ahli keluarganya tok sudah, anaknya, istrinya tidak boleh. Kalau yang meninggal perempuan, suaminya tidak boleh ikut mandikan, tidak boleh, kan sudah cerai. Suaminya tidak boleh mandikan, tidak boleh, sudah cerai. Mau apa ente? Tersalep deki, ya. Begitu juga suaminya meninggal, istrinya tidak boleh sudah mandikan, tidak boleh, anak-anaknya boleh, saudaranya boleh. Makanya kalau mandikan mayit itu kadang banyak. Saya dengar selentingan orang-orang yang suka mandi mayit itu, malah dia sendiri yang buka mayitnya begini. Gero. Tak ning anu ya nyaman mayit gero. Mon lecak kan bayi. Ini harus yang mandi mayit ini harus paling pinter jaga mulutnya. Makanya orang kalau suka ngomong, suka sanrasan, suka ghibah, jangan boleh mandikan mayit. Itu nanti tutup mana-mana, Pak. Ya disebar, ya. Dibikin viral, ya. Omong ke barat ke timur. Makanya betul kata Rasulullah. Rasulullah itu pernah bilang begini, umatku ini masuk neraka karena dua lubang atas, lubang bawah. Lubang atas apa? Lisan. Nih, Anda mau banyak sholat, mau banyak dzikir, sholawat ratusan ribu, tapi kalau mulut suka ngerasani orang, mulut suka gegosipin orang, kuping asyik dengarkan kejelekannya orang, tidak bakal masuk surga. Kelemahannya umatnya Nabi Muhammad adalah lisan. Ini kelemahannya umat manusia nih lisan. Antadkura lahu dzalika fi khalwah an sabilin nasihah. Kalau ada kekurangan dari saudara, itu diomongkan ya, dinasihati, bukan malah dirasani ke timur ya. Dinasihati. Orang kalau ngasih nasihat sama sampean, itu bukan orang yang benci, itu orang yang paling cinta sama sampean. Orang yang paling cinta sama panjenengan itulah orang yang ngasih nasihat sama panjenengan. Itu orang yang paling cinta. Fa in ajazta an dzalika, kalau tidak mampu ngasih nasihat, awalam tuwaffiq atau tidak cocok Anda dengan orang tersebut, fadzalika naqsun fika,
maka jangan diomongkan. Kenapa? Karena itu akan menjadi kekurangan Anda. Fala tajma' ilaih naqsan akhara aqbaha minhu. Jangan kumpul-kumpulkan juga kekurangan itu dengan kekurangan yang lain yang lebih jelek lagi. Wa huwa anta hatika sitrahu wa tadhkuru uyubahu linnas fi ghaibatih fatajma'u ala nafsika musibatain wa tajurru ilaiha baliyatain. Ini orang sudah ada kekurangan, bukan dinasihati, digosipi ke barat ke timur, maka Anda dapat 2 dosa. Yang pertama dosa karena tidak ngasih nasihat, yang kedua karena Anda sudah membuka kejelekan orang lain. Setiap orang punya kekurangan. Kadang ada orang jalannya miring gini ya, biar saya gejek kadang ya. Ada orang kadang matanya begini ya, jangan dibuat guyon. Ada orang kadang songkoan kemana-mana, tak tahu dibuka budak cedak, biar sudah. Jangan kau omong, jangan dibikin lucun-lucun, jangan dibikin ghibah. Faham? Insyaallah manfaat dunia akhirat. Wallahu